Pangkalan Bun. 97,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang Jreng Mania. Kembali lagi bersama Adila. Pagi hari ini di hari Rabu tanggal 29 April 2026 kita ada di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Sukamara. Dan tentunya Adila pagi hari ini tidak sendirian, ditemani oleh Mas Bayu Mahendra dan juga Mas Rizky Anfasa Hasbi. Kita sapa dulu Mas Bayu dan juga Mas Rizky, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah baik dan juga sehat. Nah, Mas Bayu dan juga Mas Rizky, tema kita di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Sukamara pagi hari ini kan adalah KDRT ya. KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Nah, untuk tema KDRT ini sendiri dari kejaksaan itu apakah ada pemberian maknanya atau kayak apa sih istilah dari KDRT ini, kekerasan dalam rumah tangga itu secara garis besarnya seperti apa sih maksudnya? KDRT ya, mungkin ada yang nih kalau pernah dengar candaan KDRT bukan hanya tentang kekerasan, bisa juga keseruan dalam rumah tangga. Itu candaan orang-orang kan. Oke. Jadi kenapa kali ini kita membawakan tema tentang KDRT? Mungkin rekan-rekan Jreng Mania juga kemarin sudah sempat nonton ya, ada berita yang lagi viral tentang daycare di Jogja yang ternyata dalam kesehariannya ada yang anak kecil diikat menggunakan waktu menggunakan bedong ya, bedong pakai kaos, jadi untuk geraknya aja terbatas sekali kan itu anak-anak itu. Salah satunya bentuk seperti itu bisa kita klasifikasikan dalam suatu perbuatan KDRT. Jadi ada secara aturan memang kekerasan dalam rumah tangga itu diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Jadi secara pengertiannya bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Untuk teman-teman Jreng Mania ya tadi. Jreng Mania, betul. Jadi sebenarnya KDRT ini nggak terbatas pada wanita ya. Yang kita kadang kan, korbannya pasti wanita. Tidak. Umumnya memang lebih rentan terhadap wanita. Nah dari penjelasan Mas Bayu tadi, berarti kalau membahasnya juga membicarakan soal masalah berita yang viral soal daycare di Jogja itu, karena Adila juga sempat bahas itu sama Jreng Mania kemarin. Berarti lingkup rumah tangganya itu nggak cuma yang rumah tangga kayak di dalam rumah gitu aja ya? Iya benar. Jadi beberapa lingkup yang ada di dalam aturan kekerasan dalam rumah tangga ini, yang pertama itu suami, istri, dan anak. Kemudian orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Dan berikutnya itu orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalamnya seperti asisten rumah tangga. Jadi sebenarnya ruang lingkupnya itu lebih luas lagi untuk orang-orang yang mungkin rentan terhadap kekerasan, seperti misalnya anak ataupun perempuan. Kan yang biasanya paling sering menghadapi tindakan kekerasan itu ya korbannya pasti perempuan dan anak-anak. Betul. Seperti itu. Nah untuk bentuk kekerasan dalam rumah tangganya itu sendiri seperti apa aja sih Mas? Kan kekerasan itu pastinya orang mungkin secara awam melihatnya, oh ya udah kekerasan yang secara fisik yang ada bekasnya gitu, itu kekerasan. Nah, apakah ada bentuk-bentuk kekerasan lain lagi yang masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga itu tadi? Kalau kita berbicara tentang kekerasan, sedikit lebih luas bahwa kekerasan sekarang ini kan tidak hanya berupa bentuk fisik ya. Jadi termasuk di dalamnya adalah ancaman pemaksaan. Nah, kadang kita tidak sadari bahwa dalam suatu
lingkungan keluarga dalam hal tadi misalnya suami, istri, anak atau semua yang tinggal dalam rumah ada ucapan atau yang itu sebenarnya tujuannya seperti kekerasan. Betul. Dalam konotasi menyuruh atau memaksa. Iya. Nah, itu yang kita masukkan itu yang termasuk dalam salah satu muatan terhadap apa yang dikumpulkan dalam suatu yang disebut kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Karena dalam kekerasan dalam rumah tangga sendiri itu terbagi biasanya dalam kekerasan fisik. Itu memang yang tadi seperti Mbak Adila jelaskan dia mengakibatkan rasa sakit. Iya, ya kan? yang kelihatan bekasnya lah. Nah, Karena kadang ada. kalau nggak kelihatan bekasnya, kekerasan dalam rumah tangga apa ini gitu kan mungkin. Kadang yang tidak terlihat itu ada kekerasan psikis. Nah, Oke. kekerasan psikis itu biasanya mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat. Ini pasti rekan-rekan juga pernah lihat Pak atau pernah mendengar setelah bermasalah dalam suatu rumah tangga itu kemudian salah satu pihak baik si suami, si laki-laki maupun si istri, si wanitanya mentalnya terganggu, menjadi kurang fokus, menjadi seperti orang hilang ingatan atau tidak seperti yang kita kenal sebelumnya. Ya betul. Nah, ada lagi kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual ini itu tidak hanya diatur dalam undang-undang mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tapi dia juga diatur khusus di dalam undang-undang penghapusan tindak pidana kekerasan seksual. Itu nanti kita ceritakan. Oh, Jadi berarti itu beda lagi ya? beda ada lagi, Oh, beda lagi. oke, Tapi oke. biasanya mereka ini memang saling berhubungan. Kemudian jangan lupa bahwa penelantaran dalam rumah tangga itu termasuk dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jadi Oke. jangan kira kekerasan itu hanya tadi kayak Mbak Adila ceritakan iya. harus berupa fisik atau berupa ancaman. Bahkan kita nggak ngapa-ngapain ketika kita masih dalam ikatan sebuah keluarga, Iya. ada kekerasan lain yang bisa terjadi. Oh, oke. Nah, kan kalau di Indonesia sendiri mungkin ya Mas masih menganggap KDRT itu jadi ya udah urusan dalam rumah tangga aja gitu. Benar-benar. Tapi sebenarnya KDRT yang sudah ada diatur undang-undangnya pun itu berarti korban itu ada punya hak ya Mas ketika Iya, mereka mengalami KDRT. Benar. Itu haknya apa aja Mas? Jadi kayak gini ya. Jadi sekarang kekerasan dalam rumah tangga itu bukan lagi sekedar untuk urusan domestik atau masalah pribadi, melainkan sudah masuk ke ranah hukum pidana. Jadi kalau kita tanyain apa aja sih hak-hak yang diperoleh oleh korban, yang pertama itu seperti perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan atau lembaga sosial. Itu yang pertama. Kemudian pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. Terus penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Dan yang terakhir berikutnya pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir itu adalah pelayanan bimbingan rohani. Jadi siapapun ya, ini sekadar saran juga ya. Kalau misalnya Anda ataupun orang lain ada yang kenal mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jadi teman-teman dapat menghubungi layanan darurat yaitu Sapa 129 itu dari Kemen PPPA atau melaporkannya ke unit pelayanan perempuan dan anak di kantor polisi terdekat. Oh, Seperti oke. itu. Berarti ada banyak sekali pelayanan yang sudah disediakan Iya, ya benar. sebenarnya. Nah, membahas mengenai hak korban tadi kan Mas Rizky sudah menjelaskan hak-hak korbannya yang didapatkan apa aja. Tapi mekanisme perlindungannya sendiri nanti bagaimana itu, Mas? Jadi tentu dalam perlindungan ini bukan hanya berarti tentang fisik ya. Kenapa tadi Mas Rizky sampaikan ada perlindungan dari keluarga, dari kepolisian, dari kejaksaan, pengadilan dan lembaga-lembaga lain. Tapi jangan lupa tadi juga Mas Rizky sampaikan ada kebutuhan medis, ada perlindungan terhadap penanganan. Nah, jadi perlindungan ini juga sebisa mungkin itu kita akan mengakomodir terhadap psikisnya nanti. Ya. Nah, dalam pelaksanaannya perlindungan ini memang
kita mintakan lebih dahulu. Oke. Nah, kita mintakan jadi dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung setelah adanya laporan, misalnya tadi saudara ataupun siapapun yang menyampaikan kepada kita, nanti polisi itu wajib memberikan perlindungan sementara. Jadi kita nanti instansi kepolisian yang akan melindungi perlindungan sementara. Nah, perlindungan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian itu terbatas hanya paling lama 7 hari sejak diterima. Oh, oke. Jadi udah 7 hari nih kan, jadi misal setelah 7 hari itu bisa dimintakan lagi ke pengadilan negeri kan. Tetapi tadi saya sampaikan melanjutkan dari Mas Rizky bahwa dalam perlindungan sementara tadi itu harus ada kerjasama antara polisi, kemudian bekerja sama dengan tenaga kesehatan, ada pekerja sosial, ada relawan pendamping dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Kan dalam hal ini pendampingan kita tidak hanya berupa fisik, tapi juga menguatkan psikisnya kembali selaku korban. Oke, nah berkaitan dengan surat perlindungan itu tadi, apakah yang hanya bisa menjadi pemohon di surat perlindungan itu korban aja, atau ada pihak lain yang bisa jadi pemohon gitu Mas, untuk surat perlindungan? Oke, jadi ada beberapa orang yang bisa dijadikan pemohon untuk surat perlindungan tadi. Yang pertama itu korban sendiri, yaitu seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya sendiri. Terus anggota keluarga korban. Jadi anggotanya seperti orang tua mungkin, saudara, anak, bahkan sepupu pun bisa. Oh, oke. Iya. Terus berikutnya itu teman korban. Teman korban juga bisa, karena dia salah satu orang yang terdekat dari korban. Kemudian beberapa lembaga sosial, terus kepolisian. Kepolisian juga itu berhak. Terus ada relawan pendamping. Jadi relawan pendamping ini itu seperti individu yang mendampingi korban. Itu walaupun bukan dari lembaga resmi, dia dapat menjadi pemohon. Namun perlu dicatat bahwa jika pemohon adalah pihak selain korban, mereka wajib mendapat surat kuasa atau persetujuan dari korban. Kecuali korban dalam keadaan tidak berdaya dan korban adalah anak-anak. Itu. Dan yang terakhir itu pembimbing rohani. Jadi misal kayak mungkin ustaz atau marbot masjid mungkin. Betul. Ya, itu juga bisa. Oh, oke. Nah, untuk permohonan surat perlindungannya sendiri nanti disampaikan ke pengadilan. Jadi kita mintakan ke pengadilan nanti supaya pengadilan mengeluarkan ketetapan. Nah, setelah itu untuk mekanisme permohonan perlindungannya seperti apa, Mas? Jadi itu diatur kalau nggak salah di spesifiknya itu di Undang-Undang PKDRT itu dari pasal 26 sampai pasal 30, yang dimana perintah perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban secara cepat tanpa harus menunggu putusan akhir perkara pidananya. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Kemudian dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. Dan dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, lembaga sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani, maka korban harus memberikan persetujuannya. Nah, dalam keadaan tertentu permohonan juga dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Oke, nah bicara soal KDRT secara garis umumnya, itu kalau di Sukamara sendiri, mungkin karena ini kan adalah Kejaksaan Negeri Sukamara ya, kalau di Sukamara sendiri kasus-kasus seperti KDRT ini seperti apa Mas? Ini datanya mungkin? Untuk KDRT sendiri, jadi pada dasarnya KDRT ini adalah delik aduan. Jadi sedikit kita ceritakan bahwa ada yang namanya laporan dan aduan. Jadi kalau laporan itu siapa saja bisa melaporkan. Biasanya misal pencurian, kita lihat rumah siapa sedang dilakukan maling, kita bisa melaporkan walaupun kita tidak kenal. Nah, berbeda halnya dengan KDRT. Jadi kita sampaikan dulu. Apalagi biasanya KDRT ini kan terjadi dalam lingkup yang sangat kecil, misalnya suami dengan istri. Betul. Nah, untuk di Kejaksaan Negeri Sukamara sendiri dari awal tahun sampai bulan April ini
kebetulan baru ada satu dan semoga tidak bertambah. Amin. Mudahan. Ya. Amin. Dan kalau kita boleh cerita sedikit, Iya. masalahnya itu masalah yang sangat umum dalam artian jadi dari seorang suami dan istri, kemudian kebetulan istrinya ada hutang piutang yang tidak diketahui oleh suami. Oh, oke. Nah, dari situ kemudian jadi masalah internal mereka. Kembali lagi tadi kita merasa ini bisa atau tidak sengaja terbawa emosi. Mhm. Nah, masuklah. Oke. Seperti itu. Nah, tadi kan sempat membahas soal kekerasan seksual dalam rumah tangga nih ya. Iya. Nah, untuk kekerasan seksual dalam rumah tangga itu maksudnya seperti apa sih Mas? Kan biasanya suami dan istri ya, sudah pasti Iya. mereka punya hubungan yang sah gitu. Iya. Nah, itu bisa dikatakan jadi kekerasan seksual dalam rumah tangga itu seperti apa? Jadi contohnya tuh dia masuk seperti marital rape Mhm. atau perkosaan dalam rumah tangga, Oke. yaitu tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu pasangan, semisal suami atau istri, terhadap pasangannya tanpa persetujuan, yang dimana konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa pernikahan tidak memberikan hak otomatis bagi seseorang untuk mengakses tubuh pasangannya secara paksa. Mhm. Pemaksaan ini berupa kekerasan fisik, ancaman, ataupun tekanan psikologis. Jadi seperti di pasal pemerkosaan dalam pernikahan ini Oke. dapat ditemukan pada ketentuan di pasal 473 ayat 1 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi, setiap orang yang dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian dalam hal tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atau ada pengaduan dari korban. Seperti itu. Jadi Oke. gini nih, ini tadi benar yang kata Mas Rizky. Mhm. Biasanya ketika sudah menikah merasa sah nih untuk, apalagi khususnya dalam nafkah batin dan lahir ya, ini kita Betul. konsepnya di sini. Kemudian tadi Mbak Adila juga sampaikan, kenapa bisa suami istri kok jadi kekerasan seksual dalam rumah tangga? Iya. Memang kalau misalnya kita lihat dalam beberapa hadis, misalnya kita berbicara dalam konteks keagamaan ya, Betul, atau betul. beberapa ceramah ataupun dasar keilmuan lain, pasti disampaikan bahwa istri tidak boleh menolak. Iya. Pasti seperti itu kan? Iya, betul. Itu adalah sesuatu, menikah adalah untuk menghalalkan salah satunya hubungan yang sah. Mm-mm. Akan tetapi undang-undang kita, peraturan kita memandang hal itu lebih modern. Oke. Itu memang hal yang disahkan. Mhm. Akan tetapi tidak lupa bahwa pria dan wanita dalam suatu hubungan perkawinan ini juga tetap memiliki hak. Oke. Nah, ketika haknya direnggut dalam artian dipaksakan tadi, misalnya dari suami kepada istrinya, suami memaksa sedangkan istrinya sedang capek atau sedang ada hal-hal lain yang perlu dipikirkan, itu bisa dengan dasar tadi pasal 473 tadi, di mana di ayat 2 kan disampaikan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mhm. di mana ayat 1 tadi menjelaskan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang bersetubuh, Oke. diancam paling lama 12 tahun. Nah, diingatkan di pasal 2 tidak dilakukan penuntutan kecuali atau pengaduan korban. Jadi ketika orang lain itu biasanya kita akan pakaikan pasal satunya karena dia tidak hubungan. Oke. Nah, bukan berarti kita melihat pasal 2, oh tidak bisa karena tidak ada ikatan perkawinannya. Tapi kan disampaikan juga kecuali atau pengaduan. Maka tadi kita ingatkan ada pengaduan dari salah satu pihaknya gitu. Oke, ini tadi kan sudah membahas soal kekerasan dalam rumah tangga, bentuk kekerasannya mulai dari fisik, psikis, kemudian kekerasan seksual juga yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Bayu dan juga Mas Rizky. Nah, untuk peran Kejaksaan Negeri Sukamara dalam menangani kasus seperti KDRT, ini dari tahap-tahapannya seperti apa ya peran kejaksaannya, Mas? Jadi kembali lagi bahwa kejaksaan dalam Satuan Integrated Criminal Justice atau Satuan
penyelenggaraan hukum, Oke. kejaksaan bersikap sebagai penuntutan. Iya. Tetapi selain kita sebagai penuntut, kita juga punya kegiatan-kegiatan lain yang dimana kegiatannya tidak menunjukkan upaya preventif. Mhm. Jadi sebelum terjadinya tindakan pidana atau tindak pidana, kejaksaan punya di situ. Kita punya rasa atau kita punya kewajiban juga untuk menjaga. Oke. Nah, bentuk penjagaan kita biasanya seperti apa? Misal nih, kita punya program lain selain ini, program kita Jaksa Menyapa di radio. Betul. Kita juga punya program Jaksa Masuk Sekolah. Nah, Oke. salah satu materi yang bisa kita sampaikan di Jaksa Masuk Sekolah adalah tentang misalnya KDRT tadi. Oh. Misal tentang kita pernah juga judi online. Jadi Mhm. materi-materi yang linear dengan kehidupan nantinya Mhm. yang bisa kita sampaikan di lingkup dalam hal ini sekolah SD, SMP maupun SMA. Disitulah peran kejaksaan. Jadi Oke. kita upaya preventif gitu. Oke, nah sebenarnya dari langkah-langkah kejaksaan seperti tadi kata jaksa masuk sekolah Jaksa ya masuk namanya sekolah, jaksa iya. masuk sekolah memang jadi satu hal yang lumayan relate sih Mas, karena kan biasanya anak-anak sebagai anak yang masih sekolah juga itu jadi salah satu korban lah ketika ada kasus KDRT gitu. Iya. Nah, kalau untuk laporan KDRT ini sendiri, kan Adila juga beberapa kali talk show bersama kejaksaan kita tuh membahas soal restoratif justice. Nah, di kasus seperti KDRT, tindak pidana KDRT, ini apakah ada mekanisme seperti restoratif justice atau seperti apa, Mas? Iya, benar. Jadi ada, karena berdasarkan peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020, Mhm. dalam kasus KDRT tertentu, terutama yang bersifat ringan ataupun hanya delik aduan, Oke. Kejaksaan dapat mengupayakan restoratif justice tersebut. Mhm. Tapi ini dilakukan dengan beberapa syarat yang sangat ketat. Oke. Jadi yang pertama misalnya nih, ada perdamaian tanpa paksaan dari korban. Mhm. Jadi misalnya memang benar-benar korban maupun keluarga korban nih memang mengikhlaskan untuk memaafkan si pelaku. Mhm. Kemudian kepentingan korban terlindungi, misalnya pemulihan hubungan ataupun ada nafkah. Terus misalnya nih dinikahkan, Oke. misal kayak gitu. Kemudian pelakunya bukan residivis. Ya. Nah, terakhir, tingkat kekerasannya tidak menimbulkan luka berat atau kematian. Jadi, jaksa itu akan bertindak sebagai fasilitator dalam Mhm. proses ini untuk memastikan bahwa penyelesaian di luar persidangan benar-benar demi kebaikan keluarga dan pemulihan korban. Seperti itu. Oke, berarti ada upaya preventif yang dilakukan dari kejaksaan juga, kemudian penanganan kasusnya dari tahap penyelidikan juga sampai persidangan ya. Iya. Nah, kalau untuk KDRT ini sendiri kan biasanya kadang namanya juga masyarakat Indonesia mungkin ya masih banyak menganggap tadi seperti yang dia bilang KDRT itu adalah masalah dalam rumah tangga aja Tabu gitu. ya, tabu Iya, untuk masalah tabu diceritain. untuk dibahas gitu, kayak ngapain ngurusin rumah tangga orang. Itu aib keluarga mereka, Oh, misalnya kayak gitu. Betul. Oh, mati on air. Iya. Oke, nah kalau ngebahas soal hal seperti itu nih, dari kejaksaan sendiri menanggapinya seperti apa itu Mas? Karena kan masih banyak masyarakat yang menganggap ini adalah hal yang tabu. Kemudian kayak mungkin sebagai korban juga ada rasa takut, rasa malu untuk memberikan laporan gitu. Itu kalau dari kejaksaan tanggapannya seperti apa? Jadi salah satu kenapa materi tentang kekerasan dalam rumah tangga ini kita sampaikan dan rekan-rekan dari kejaksaan lain sampaikan adalah untuk bukan kita menormalisasi ya bahasanya, tapi kita menjelaskan bahwa KDRT ini dalam lingkup yang private dan publik. Mhm, Betul, memang biasanya atau stigmanya itu adalah urusan pribadi. betul. Tapi kita hadir di sini untuk menyampaikan bahwa ada hak-hak yang seharusnya didapatkan. Bukan kita mencampuri urusannya, tapi ada hak-hak yang harus didapatkan. Ataupun jika memang sudah terjadi, bagaimana langkah yang dapat ditempuh, yang dapat memperbaiki keadaan seperti semula. Karena kembali lagi dalam perbuatan KDRT ini tidak hanya fisik yang kita derita, Mhm. termasuk dalam psikis, di mana psikis ini tidak terlihat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk
mengembalikan dalam keadaan semula. Oke. Nah, bicara soal kasus yang sempat di-mention di awal soal Daycare Little Aresya di Yogyakarta itu nih Mas, kan itu jadi salah satu yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga ya, karena Adila menangkapnya itu sebagai orang-orang yang mempunyai hubungan perwalian gitu, atau seperti apa? Atau itu termasuk kasus yang seperti apa sih Mas kalau dibahas? Kalau kita bahas mengenai tadi tentang daycare di Jogja, yang lagi viral yang banget lagi itu. viral ya, itu tidak secara langsung apabila kita lihat dalam lingkup rumah tangga. Misalnya kita langsung masukkan itu ke dalam tadi dalam kekerasan rumah tangga, karena dalam kekerasan rumah tangga ini membatasi. Oh, Ada oke. batasnya kan tadi. Yang pertama ada suami, istri atau anak. Yang kedua orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga. Ini jelas bisa kita telusuri. Oke. Kemudian yang ketiga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Oke. Jadi konotasinya KDRT yang dimaksud dalam huruf C tadi yang terakhir, yang bekerja dan membantu itu jika dilakukan oleh orang dari luar, asisten rumah tangga dari luar. Betul. Kemudian dia datang bekerja di rumah kita. Oh, oke. Nah, dia kemudian melakukan kekerasan di rumah kita kepada keluarga kita di saat dia sedang bekerja. Jadi kan ada alasan, ini bukan keluarga saya kok, misalnya, ini bukan tidak ada hubungan darah, jadi dia bukan melakukan kekerasan rumah tangga, dia hanya membantu di rumah saya. Tidak seperti itu. Oke. Iya, jadi mungkin ada tambahan kayak gini, Mbak. Oke. Jadi meskipun secara umum daycare adalah lembaga formal, dalam beberapa kasus hukum di Indonesia itu seperti misalnya nih pengasuh, misalnya nanny atau babysitter lah. Betul. Yang dikatakan Mas Bayu itu jika kekerasan dilakukan oleh pengasuh yang tinggal di rumah ataupun menetap, maka pelaku tetap dapat dijerat dengan Undang-Undang PKDRT. Kemudian misalnya lembaga daycare, jika kekerasannya terjadi di lembaga daycare, biasanya kami dari Kejaksaan akan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dakwaan primer karena tempat kejadian perkaranya bukan merupakan lingkup domestik ataupun keluarga. Jadi dibagi seperti itu. Oh gitu-gitu. Adil paham. Nah, kalau untuk kekerasan dalam rumah tangga ini sendiri tadi kan ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan ketika ada seseorang itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukamara sendiri nih Mas, apakah ada saluran-saluran tertentu gitu, kayak misalnya menghubungi kemana untuk laporan dan juga aduan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ini tadi? Jadi dalam pelaksanaannya ya, lembaga yang pertama menerima laporan adalah kepolisian. Oh, oke. Ada nih dalam tadi Integrated Justice Criminal System, dari beberapa instansi, dari kepolisian sebagai pihak penyidik, kemudian kita sebagai kejaksaan sebagai penuntutan dan hakim sebagai pemutus perkara. Dalam perjalanannya memang setiap perbuatan tersebut kita mulai dari laporan kepada kepolisian dulu. Nanti dari kepolisian akan menyampaikan kepada pihak kejaksaan bahwa sedang ada kasus seperti ini. Jaksa mempunyai kewenangan untuk mengikuti perkembangan penyidikan dilakukan oleh kepolisian. Oh, oke. Jadi tetap kita mulai kepolisian. Adapun misal kita ada rekan-rekan dari Jaringmania ataupun keluarga ataupun siapapun yang kebetulan atau ada bermasalah dengan hukum, Kejaksaan Negeri Sukamara tetap aktif ya. Kita masih kita siap. Kita juga aktif di media sosial, ada di Instagram, ada di TikTok. Oke. TikToknya juga ada nih berarti. Ada. Lengkap. Oke, nah mungkin terakhir nih Mas, pesan-pesan yang mau disampaikan ke Jerengmania, terutama soal soal KDRT ini tadi, kekerasan dalam rumah tangga ini tadi, itu apa dari Mas Bayu dan juga Mas Rizky? Kembali lagi bahwa saya akan mengingatkan kepada rekan-rekan Jerengmania,
kenali hukum, jauhi hukuman. Oke. Itu adalah menurut saya bahasa yang paling bisa kita terima, dan dari situ kita bisa mengerti bagaimana kita harus bersikap. Jadi kenali dulu hukumnya, Oke. tetap dijauhi hukumannya. Kalau Mas Rizky bagaimana Mas? Jadi kalau menurut saya nih apa ya, KDRT itu adalah kegagalan dalam memanusiakan manusia, yang dimana kita bisa memetik pesan moralnya itu cinta tidak menyakiti dan rumah seharusnya menjadi tempat paling aman di dunia bagi penghuninya. Betul. Jadi untuk penegakan terhadap KDRT bukan sekedar menghukum pelaku, tetapi upaya kolektif untuk mengembalikan nilai kemanusiaan ke dalam institusi terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Betul. Mungkin itu. Oke, terima kasih untuk Mas Bayu dan juga Mas Rizky yang sudah hadir di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Sukamara. Adila dan juga Mas Bayu serta Mas Rizky pamit undur suara. Selamat siang untuk Jereng Mania. Terima kasih sudah mendengarkan talk show di siang hari kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.